Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beisukan pendengar. Beisukan hari ini Batamuan Lon Rizky. Yang pasti seperti biasa mengawani Buan PS Berataan Pandaran Beisukan setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Hari inilah hari terakhir Pandaran Beisukan. Sabtu Minggu kita libur dulu. Pendengar di 87,7 FM dan juga 99,6 Buan PM bisa mendengarkan di sana. Namun selain itu juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital, yang mana Buan PM Berataan bisa mendownload aplikasinya di Play Store atau di App Store ya. Dan hari ini juga bisa didengarkan melalui websitenya di rri.co.id. Bahkan hari ini kita juga lagi live streaming di kanal YouTube kita di RRI Pro 4 Banjarmasin. Jadi kesembuhan PS Berataan yang kadang kau mendengarkan radio nih, hendak melihat jomuhannya nang kayak apa jar, visualnya seperti apa, bisa langsung meluncur ke kanal YouTube kita di RRI Pro 4 Banjarmasin. Hari ini Rizky juga nanti akan buka line teleponnya, tapi nanti kita ngobrol dulu di 0511 3252 602 atau bahkan di WhatsApp kita di 0895 3405 0959. Di studio sudah hadir bersama kedua narasumber kita, Ibu Patrawati Kumari dan juga ada Muhammad Nawawi ya. Hari ini kita akan membahas tentang topiknya yaitu Urang Banjar yang Mbak Iman, Mbak Untung dan Mbak Tuah. Namun sebelum itu Rizky sapa dulu untuk kedua narasumber kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rizky. Iya, boleh izin dekatkan lagi mikrofonnya Ibu. Oh, iya. Halo. Iya. Halo juga Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, terlihat dari wajah Ibu nih bersemangat banget nih untuk menceritakan kayak apa gerang orang Banjar yang Mbak Iman, Mbak Untung, Mbak Tuah ya ulah. Amin. Iya, Ibu dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Berarti ini libur ngajar dulu atau gimana Bu? Atau nggak ada jadwal ngajar? Sebetulnya sudah ini jadwal mengajar, tapi bisa diatur. Oh bisa diatur, demi dang ini sanak. mahasiswanya. Bisa diatur ya demi dang sanak perompat. Iya, sapaan kita dang sanak perompat nih Bu yang mendengarkan. Oh gitu ya. Oke, jadi ini di sampingnya ini ada mahasiswanya ya Bu ya. Ini bisa diatur juga nih mahasiswanya. Boleh, ini ada Muhammad Nawawi, mahasiswa Akidah dan Filsafat Islam. Assalamualaikum Nawawi. Waalaikumsalam Bang. Sehat ya Nawawi ya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Gimana tadi udah diatur kah jadwal? Iya berarti Ibu dosennya Nawawi. Nggih. Berarti rancak suka ketemu Ibu lah Tiap minggu. tiap minggu. Hari apa aja tuh biasanya sini ngajar? Hari Jumat. Hari Jumat ini. Nggih. Oh, alah pas saya berarti sini mengisi 4 SKS di sinilah. Baik. Kita di Pandaran Beisukan hari ini membahas tentang Urang Banjar yang Mbak Iman, Mbak Untung, Mbak Tuah. Nah, namun sebelum kita ulas lebih dalam lagi bersama Ibu dan juga Nawawi, ulun ingatnya ini Bu kalimat Mbak Iman, Mbak Untung, Mbak Tuah ini biasanya disampaikan oleh kuitan ulun. Biasanya juga manu cucu rancak mudahan jadi anak nang Mbak Iman, Mbak Untung, Mbak Tuah jar gitu. Tapi ulun belum tahu nih Bu filosofinya Mbak Iman, Mbak Untung, Mbak Tuah tuh kenapa ada di Urang Banjar, ataukah memang Urang Banjar aja atau ada dari suku yang lain gitu Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu sedikit Bu. Iya, terima kasih Mas Rizky. Tadi kan Mas Rizky menakuni ke kami lah kenapa jadi tema ini kayak itu nah. Iya. Dan mendengarkan istilah ini kan dari kakek nenek ya? Kuitan dulu. Kuitan kakek nenek bisa juga. Iya. Nah, pada masa sekarang ini nih kata-kata Mbak Iman, Mbak Untung, Mbak Tuah itu nampaknya mulai hilang. Ya, mulai menghilang dikit demi sedikit. Dan anak muda banyak yang tidak tahu gitu. Nah, mereka tahu ada slogan misalnya di kota atau ada tulisan di depan di jalan raya gitu kan, yang itu menjadi slogan sebuah kota atau suatu tempat lah di sekitar Banjar di daerah Banua kita ini. Nah, sehingga saya terpikir gitulah untuk mengangkat tema ini karena sebagian, mudah-mudahan ini lebih banyaknya yang sudah tahu ya, sebagian itu tidak tahu gitu, dan taunya itu dari slogan-slogan yang mungkin ada di media sosial atau
di suatu apa ya tempat-tempat yang Memang memakai slogan itu ya Bu ya. di sekitar wilayah kita. Contohnya itu Bu, Banjarmasin Mbak Iman. Nah, Iya betul. Berasi hewan nyaman. iya, buktinya. Padahal dulu itu kan sehari-hari di rumah itu dihiasi oleh kata-kata Beiman Bontong Batua yang itu diciptakan oleh orang tua, oleh kakek nenek misalnya dalam sehari-hari ketika menyapa, membangunkan anak misalnya, lalu menidurkan, bersenandung untuk anak, untuk cucu jika itu seorang kakek atau nenek gitu ya. Biasanya dengan lagu-lagu yang di dalamnya itu ada kata Beiman Bontong Batua. Betul. Kan biasanya kita bersenandung itu kan apa namanya karangan sendiri, walaupun ada lagu-lagu Banjar di zaman dulu yang ditambahkan sendiri oleh si orang tua atau kakek nenek itu dengan kata-kata Beiman Bontong Batua di dalam senandungnya. Nah, zaman sekarang lagu-lagu atau nyanyian senandung atau sapaan kasih sayang yang berisi istilah ini mulai hilang gitu, mulai hilang. Dalam cerita-cerita, dalam misalnya apa namanya sentuhan-sentuhan hubungan anak dan orang tua atau kakek nenek, paman acil dengan ponakan misalnya, itu sudah tidak lagi menggunakan istilah ini. Mungkin berganti ya dengan lagu-lagu kekinian atau bahkan interaksinya mungkin makin tidak ada gitu, karena masing-masing disibukkan oleh media yang dianggap itu paling apa ya efektif gitu bagi orang tua gitu, sehingga tidak ada lagi kata-kata atau narasi yang di situ ada hubungan yang erat antara orang tua dan anak yang menggunakan istilah-istilah kebanjaran atau tradisional. Polanya itu sekarang kan sudah mulai modern lah, lalu dengan perantara, ada perantara kan, yaitu gadget HP dan seterusnya gitu. Nah, jadi itu yang membuat saya prihatin dan tertarik untuk mengangkat ini. Mudah-mudahan anak muda yang belum pernah mengenal ataupun sedikit mengenal, atau para orang tua muda yang misalnya selama ini tidak terlalu mengenalkan istilah ini, itu mulailah menggunakan gitu ya, karena maknanya dalam sekali. Nanti kita akan masuk kepada makna, tapi sebelumnya kita akan saya menceritakan latar belakangnya dulu gitu. Mungkin Nawawi juga punya alasan ya terhadap. Tapi Nawawi tahu ini. Bahasa itu Bontong Batua Baiman. Baiman Bontong Batua ya. Iya. Kan ulun aslinya kan memang dari negara lah. Hulu Sungai itu memang identik dengan Baiman Bontong Batua, bahkan pas mama itu sarik atau suka gitu atau bahagia, tetap pas sarik mudah nih kami untuk Baiman Bontong Batua. Ibaratnya itu menahan kata-kata yang kasar gitu ya. Menahan kata-kata kasar tapi diganti dengan kata-kata yang Baiman Bontong Batua tadi lah. Tapi kalau apa namanya kalimat Baiman Bontong Batua sekarang kan Bu, anak-anak muda tuh kada tahu ibaratnya lo tahu pun tahu, tapi memang maknanya kada tahu. Tapi apakah memang sekarang tuh ibu-ibu di zaman sekarang nih Bu menggunakan kalimat itu juga gesen anak-anaknya? Nah itu yang mulai berkurang ya, dan itu misalnya kita temui kepada keluarga muda di lingkungan keluarga kita sendiri, bisa adik, mungkin sepupu atau kawan-kawan yang muda-muda atau mahasiswa yang atau alumni yang dia menjadi ibu muda atau orang tua muda. Itu nampaknya kurang menggunakan istilah ini gitu dalam interaksi dengan anaknya. Padahal ini adalah doa. Apa yang diungkapkan kita itu kan bisa menjadi terkabul kan. Nah, kata-kata ini itu begitu dahsyatnya gitu makna yang ada di dalam kalimat istilah atau kalimat ini. Baiman Bontong Batua. Baiman itu kan beriman. Baiman. Jadi diharapkan ketika itu kita katakan kepada yang kita tuju, dalam hal ini anak atau cucu ya, ataupun siapalah itu yang kita ungkapkan kepada yang bersangkutan, itu diharapkan menjadi orang yang beriman kuat akidahnya. Betul. Percaya dengan penuh kepada Allah dan Rasulnya, kepada ajaran-ajarannya.
Nah makanya biasanya orang tua yang mengharapkan anaknya itu beriman, sedini mungkin itu dibekali dengan ilmu agama. Mulai dari ketika ibu itu hamil ya, itu sudah diajak ngobrol dengan kata-kata yang berisi harapan-harapan. Anak mama lah, anak mama Baiman bana beuntung batua, anak mama tahu banar mamanya nih lagi uyuh kayak itu. Nah lalu ranai di parut mama. Nah jadi mulai dari dalam hamil kandungan, dalam kandungan itu ungkapan beiman beuntung batuah itu sudah diungkapkan gitu loh oleh para orang tua zaman dulu. Para orang tuanya. Dan yang pertama itu beiman. Nah urutan beiman beuntung batuah ini juga urutan yang tidak boleh tertukar. Oh berarti itu memang sudah ada tuh urutan yang benar gitu ya boleh? Beiman dulu. Kenapa beiman dulu? Karena yang terpenting itu adalah iman, akidah, keyakinan yang itu terpatri di dalam hati. Nah jadi hati ataupun jangan istilah akademis lah, kolbun lah. Nah itu nomor satu, yakin itu nomor satu, yakin kepada Allah. Kalau dia sudah yakin kepada Allah, kepada Rasulnya, maka dia akan menjalankan perintah yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran, oleh hadis, oleh agama gitu. Itu sudah pasti. Kalau sudah yakin, kalau sudah yakin kepada Allah, maka yang bersangkutan itu insya Allah akan yakin juga terhadap hari-hari yang akan dijalaninya, akan penuh percaya diri terhadap apa yang akan dilaluinya. Misalnya akan ada, kalau yakin akan terjadi hal-hal baik itu kan sama dengan husnuzon kan. Nah, jadi orang yang yakin kepada Allah maka dia akan yakin juga bahwa apa yang akan dilaluinya itu akan baik. Akan baik, semuanya akan baik, akan maslahah. Nah, sehingga di sinilah lalu orang tua nanti membekali anaknya selain pertama dengan ilmu-ilmu agama. Orang-orang Bahari itu kan nomor satu membekali anaknya itu ilmu agama dulu, mengaji kan ke macam-macam guru, baik itu guru yang parak rumah atau yang jauh atau di langgar, di masjid dan seterusnya. Itu nomor satu karena di situ akidah tuh akan tertanam. Bahkan dulu Bu kalau mau sekolah nih anak nih harus disekolahkan di madrasah dulu. Biar jar kuitan ulun. Kenapa jadi di madrasah koler julun supaya pelajaran agamanya lebih banyak jersiden. Nah, itulah. Seandainya pun dulu itu kan SD yang dekat itu misalnya SD negeri ya. Ya sudah masukkan ke SD negeri tapi ada sekolah agama. Nah, entah itu yang parak rumah atau apalah pokoknya. Biasanya orang kampung Bahari itu, orang Banjar itu seperti itu. Nah, selalu nomor satu itu ilmu agama dan membekali anak itu dengan ilmu agama. Nah, dari ilmu agama yang kuat, akidahnya kuat, jadilah baiman kan? Artinya baiman. Ketika sudah baiman, maka orang tua mengharapkan anak ini beruntung gitu ya. Nah, beruntung itu kan beruntung lah, beruntung, bernasib baik, mujur dalam bahasa Indonesia. Nah, gimana agar beruntung? Maka anak-anak itu dibekali dengan skill yang baik, baik itu terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Hablum minallah maupun hablum minannas. Jadi itulah yang disebut dengan akhlak. Nah, lalu dihiasi anak-anak itu dengan akhlak yang mulia, baik itu kepada Allah, ataupun kepada manusia. Akhlak kepada manusia misalnya diberikanlah misalnya tata cara bahwa ini naklah kalau menghadapi orang tua, kena naklah dengan kata-kata kayak ini. Lalu misalnya lewat bertunduk lalu kayak ini tangannya kan kalau melewati. Lalu misalnya jangan menunjuk tapi begini atau kayak ini. Jangan lebih keras suaranya suara juga seperti itu. Dan orang tua itu juga sebagai uswatun hasanah menunjukkan itu dalam keseharian. Nah, sehingga terbentuklah
akhlak yang baik itu tadi pada anak ya. Dengan akhlak yang baik diharapkan relasi sosialnya, hubungan sosialnya antar sesama manusia itu bagus. Ya. Dengan bagus hubungannya dengan sesama manusia juga dengan Allah, maka dia akan beruntung. Bagaimana keberuntungan itu akan datang kalau akhlak yang tertanam itu tidak seperti yang baik gitu loh. Betul. Seperti tidak baik kan, maka keberuntungan itu tidak akan didapat oleh si anak itu. Nah jadi akhlak itu yang diperkuat juga oleh orang tua zaman bahari, orang Banjar, sehingga anaknya itu akan mendapatkan keberuntungan demi keberuntungan dalam menjalani kehidupannya. Dan keberuntungan itu diberikan oleh sesama manusia, didapat di manusia juga oleh Allah, gitu loh. Karena kan dengan penuh ketawakalan, lalu kemudian kesabaran dalam menjalani hari-hari, ya kan, dengan kebaikan yang ditanam oleh si anak itu kepada sebanyak-banyaknya orang, maka si anak itu insya Allah akan beruntung hidupnya. Kira-kira seperti itu ya, Bauntung itu. Kenapa setelah Baiman itu Bauntung. Jadi keberuntungan itu bisa dapat dari Allah ya, dan juga dengan perantara manusia. Nah, jadi pasti dari Allah. Kalau orang yang berakidah itu beranggapan bahwa semuanya ini pasti dari Allah. Cuman perantaranya manusia-manusia. Nah, jadi dengan hubungan yang baik dengan Allah dan manusia, maka akan Bauntung. Setelah Bauntung, baru Batuah. Nah, Batuah ini kan bertuah ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya, bertuah artinya ada sesuatu yang spesial ya. Batuah ini mulia, gitu mulia. Dia mendapatkan kayak semacam karomah kemuliaan yang luar biasa lah dari Allah. Itu yang disebut Batuah. Nah, yang kalau kita turunkan maknanya, bertuah di sini kan sepertinya kalau dalam artinya latarlak lah, itu kan bertuah itu seperti sesuatu yang dahsyat sekali, yang melebihi dari segala yang yang kita kira gitu kan, melewati akal kita gitu kan. Nah, tapi kalau kita turunkan sebetulnya maknanya adalah kemuliaan, keistimewaan gitu kan, kemuliaan. Nah, dengan Batuah, dengan Bauntung, maka dia akan mulia, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Dia akan mulia baik di sisi Allah maupun di sisi manusia, mendapatkan derajat yang bagus di mata Allah dan di mata manusia. Nah, makanya dalam biasanya orang tua membekali anaknya dengan keistimewaan kemampuan-kemampuan yang itu bisa menjadikan si anak itu spesial. Nah, jadi apa yang misalnya bisa menjadikan anak ini spesial itu dikembangkan. Misalnya ilmunya kah, akhlaknya yang mempesona, bakat-bakatnya, kemampuan-kemampuannya yang bisa menjadikan anak ini spesial dibandingkan orang-orang lain. Nah, jadi orang tua yang ingin anaknya itu Batuah, dia mampu menjadikan anaknya menjadi istimewa, sosok yang istimewa. Pertama di sisi Allah, baru yang kedua di sisi manusia. Kalau istimewa di mata Allah, pasti istimewa di mata manusia. Itu pasti. Kalau istimewa di mata manusia, belum tentu di mata Allah istimewa. Nah, jadi Batuah ini seperti itu maknanya gitu. Makanya orang tua membekali ilmu agama dulu sehingga dia istimewa dalam hal ilmu, lalu kemudian membekali dengan kemampuan-kemampuan, skill-skill ya, di mana anak itu punya bakat-bakat yang bisa membuat dia menjadi derajatnya terangkat dan istimewa, sampai akhirnya dia betul-betul menjadi spesial ketika dewasa. Nah, itulah yang disebut dengan Batuah itu. Nah, jadi kalau kita ingin anak kita menjadi keramat kan, itu
itu bukan kekuasaan orang tua. Misalnya menjadi seperti wali-wali ya bayangannya kan, Batuah itu. Ya itu seideal-idealnya yang kita inginkan terhadap anak, jadi wali. Tapi paling tidak wali-wali yang wali-wali kecil ya, wali-wali kecil di mana dia punya keistimewaan yang mendekati atau paling tidak sekian persen lah. Keistimewaan itu gitu loh. Itulah yang disebut dengan Batuah. Berarti dengan kalimat Mbak Iman Bontong Batuah itu sangat dahsyat Bu ya. Dahsyat sekali. Ibaratnya itu cuma kata, tapi dalam kalimat itu doa yang dihaturkan oleh seorang ibu atau ayah itu memang luar biasa bagi anaknya sendiri. Iya, maka sering-seringlah kita mengucapkan kata Mbak Iman Bontong Batuah itu. Karena dia akan menjadi sosok yang dahsyat sekali. Karena kalimatnya emang bagus aja gitu nah Bu, kalimatnya kada negatif bahasanya, walaupun orang luar Banjar kada tahu belah Mbak Iman Bontong Batuah seperti apa, tapi kalau orang Banjar kan memang kalau kalimat ini bagus aja disampaikan. Kalau kawan-kawan kan justru sangat bagus. Ya. Kalau bagus aja kan misalnya B aja, nah itu kan biasa kan. Ada kata aja itu biasa. Oh orang Banjar menolak kata-kata aja, nggak bisa. Bukan aja, tapi ini sangat bagus. Banar ya bagus banar. Sangat itu sangat gitu ya. Bagus banar. Iya, bujur. Nah, cuman kita lah yang harusnya mengkaji ya bagi misalnya perguruan tinggi, mahasiswa misalnya. Apa sih makna-maknanya, kita bisa menguraikan gitu kan, lalu mempersiapkan bagaimana agar bisa menjadi generasi yang beriman Bontong Batuah dengan kajian yang lebih mendalam lagi agar masyarakat kemudian mengenal dan kemudian membangun lagi gitu makna ini, mengembangkan lagi, mensosialisasikan, membiasakan. Ya. Karena ini kebiasaan orang Banjar, orang Toha Bahari kata-kata ini nih. Jadi ibaratnya dengan adanya kalimat Mbak Iman Bontong Batuah ini atau siaran hari ini diharapkan untuk anak muda tuh mencari lebih tahu gitu ya Bu ya. Iya, dan anak muda juga sesama anak muda bagus mengungkapkan kata-kata ini. Ketika kita misalnya entah gembira atau kesal atau marah sama kawan Mbak Iman Banari kami Nawawi itulah. Iya kan bagus kan gitu. Mbak Untung ya. Iya. Untung Banar gitu. Padahal dari sorot mukanya itu sarik pula, tapi kadang anak melawan kata-kata yang segerigitan. Luar biasa. Iya, sebetulnya kan ini nilai-nilai yang luhur ya yang dimiliki orang Banjar lah zaman bahari yang harusnya ini kita lestarikan, bahkan makin kita tingkatkan. Kita jangan kalah dengan suku bangsa lain ya, atau budaya-budaya luar gitu ya. Budaya luar yang dia justru kan melestarikan nilai-nilai luhur mereka melalui akhlak dan sikap-sikap yang itu mempesona sekali. Betul. Gitu dalam keseharian mereka. Iya. Bahkan mereka tuh melestarikan budayanya dan kita mengikuti budaya mereka. Seharusnya kita melestarikan budaya kita dan mereka mengikuti budaya kita. Nah, gitu kan. sebujurnya kan nilai-nilai yang mempesona itu kan ada pada diri kita, pada nilai-nilai Banjar. Tapi kita tidak tahu, kita kira tidak ada pada nilai Banjar. Orang Banjar itu tidak punya nilai-nilai yang mempesona kan, sehingga kita melihat nilai suku bangsa lain yang maju-maju itu, di mana sisi tradisional juga begitu kental. Lalu kita lebih menerima. Minder ya Bu ya kita Bu ya. Kita anehnya lebih menerima nilai-nilai mereka. Padahal nilai kita sudah punya nilai yang itu dahsyat sekali. Tapi kita kadang mencari tahu lebih tepatnya pula. Ya, karena pertama mungkin kita kurang mencari tahu. Yang kedua, mungkin di lingkungan kita memang udah mulai tergerus oleh nilai-nilai luar gitu, sehingga kita mengira tidak ada nilai yang dahsyat itu pada budaya kita. Kita kira. Nah, sehingga kesantunan, menolong orang, care sama orang, lembut misalnya itu seolah-olah ditemukan justru pada nilai orang, nilai suku bangsa lain. Padahal itu aslinya ada nilai-nilai itu gitu loh. Dan orang Banjar pun terkenal dengan sifatnya agamis. Iya, dengan Mbak Iman Bontong Batuah itu kita menjadi santun dengan orang, kita berhusnuzon dengan orang. Betul. Tidak hanya dengan keluarga loh, tapi dengan sesama manusia kita akan selalu berpikiran positif. Kita ingin mendoakan yang terbaik terus bagi orang-orang sekitar kita. Oke. Baik Ibu, tahan dulu.
kita semangat banget nih untuk membahas Baiman Bontong Batuah. Mudah-mudahan hari ini pendengar kita juga Baiman Bontong Batuah bulah yang mendengarkan sebaratan hari ini. Mungkin kita break sebentar dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar. Channel kamu hanya di Pro 4 FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Pro 4 Suara Budaya Banjar.
Ya baik pendengar Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar masih di Pandiran Beisukan hari ini di menit 41 lepas dari pukul 9 pagi hari ini. Dan terasa ya hampir 1 jam mendekati kita sedang ngobrol bersama Ibu dan juga Nawawi untuk membahas tentang orang Banjar yang Baiman Bauntong Batuah. Sudah dijelaskan tadi urutannya Baiman dulu, Bauntong baru Batuah. Ya sudah dijelaskan maknanya sedikit bersama Ibu juga. Mungkin pendengar yang mau bergabung sama kita untuk bertanya lebih dalam lagi bisa di 0511 3252 602 atau bahkan di WhatsApp kita di 0895 3405 09539 ya. Baik, kita kembali untuk menanyakan dari sudut pandang Nawawi ini seperti apa. Kalau Nawawi kan ibaratnya umurnya masih 20-an ya. Nah, sama kita 20-an, Ibu juga 18 tahun. Ibaratnya masih umur 20-an gitu ya. Tapi kalau menurut segi pandang dari Nawawi sendiri seperti apa untuk fenomena di zaman sekarang dengan banyaknya kalimat-kalimat yang memang anak muda itu lebih mengikuti tren yang sekarang kayak kata-kata bahasanya tuh katanya tuh kasar gitu ya. Aduh anjir gitu. Anjir banget loh gitu. Walaupun anjir itu kan bahasa plesetan tapi gak usah kita sebut gitu ya. Bahasanya yang gaul. Tapi menurut pandangannya si Nawawi seperti apa dengan kalimat yang beredar sekarang yang diikuti oleh anak muda sama kalimat yang memang harus kita lakukan dengan kalimat Baiman Bauntong Batuah tadi. Ya. Kalau menurut ulun pula ini kan karena ulun memang anak muda ya kayaknya. Maksud kamu apa? Iya. Ya kan parak lawan kakawanan, dekat lawan kakawanan itu mungkin masih banyak lagi kakawanan yang kurang tahu. Memang orang itu memang orang Banjar tapi bahkan sampai kada tahu ada kalimat Baiman Bauntong Batuah. Betul. Bahkan sampai mungkin ada kakak-kanakan SD, anak-anak SD bahkan sampai TK mungkin karena pengaruh HP juga. Lalu sehingga bahasa-bahasa kebun binatang tuh keluaran. Iya. Ketiki habis itu jangkrik segala macam itu keluaran lah. Iya. Lalu tuh mungkin sehingga kada ada lagi nih kedengaran, kada tahu lagi ada kalimat-kalimat Baiman Bauntong Batuah gitu. Lalu sebagai anak muda juga kita nih ini bisa juga pesan-pesan kakawanan supaya kita lebih melestarikan gitu kayak apa misalkan kita takajud kah. Astagfirullah bisa juga takajud Baiman gitu, bisa juga langsung spontan Bauntong. Nah bisa ya. Atau misalkan hendak sari kawan nih hendak menyambut kalimat yang kasar tuh diganti Baiman banar buah nikam nila Bauntong banar kayak gitu lah. Bisa juga yang sambil kayak kuitan-kuitan kita dahulu segerigitan banar tuh Ma Baiman banar ikam nih ya. Iya. Karena kalau sudah menyebut kalimat itu pula ibaratnya emosi itu agak teredam gitu Ibu ya. Karena kalimat yang diucapkan baik. Lain kalimat kebun binatang tuh malah kayak apa ya bahasanya tantrum lah. Meledak-ledak bahasanya. Iya, betul. Oke, jadi memang kalau anak-anak muda sekarang tuh lebih mengikuti budaya luar ya, apalagi kan trennya gadget nih, teknologi sekarang kan luar biasa. Terus tontonan juga bisa jadi tuntunan GSNI-nya gitu kayak budaya-budaya Korea. Budaya Korea kan pakaiannya agak terbuka, sedangkan kita kan di sini kan lebih Islam ya Bu ya, tertutup, lebih Islami banget. Jadi kalau mau mengikuti budaya luar ya usahakan budaya kita lah dulu dikenal gitu ya. Nah itulah makanya apa yang diungkapkan Nawawi tadi itu kan menjadi keperhatian kita bersama. Sebetulnya hati kecil paling dalam dari Nawawi itu pasti juga prihatin kan. Prihatin, cuman karena kakawanan jualan kakak itu lalu bisa jadi Nawawi juga mengikuti, bisa jadi, tapi mungkin enggak ya. Kayaknya iya deh Bu. Nah inilah makanya tugas kita sebagai perguruan tinggi agama Islam untuk bagaimana menjadikan istilah-istilah yang menunjukkan kabaimanan kita ini itu menjadi trending atau menjadi sebuah tren. Nah, jadi misalnya ungkapan yang menunjukkan kita baiman nih kan ya Allah misalnya atau astagfirullah atau misalnya apa namanya misalnya apalagi istilah Masya Allah, Tabarakallah pula, Tabarakallah, Subhanallah, takajud gitu pula. Seandainya kita nggak mengucapkan kata Baiman Bauntong Batuah, tapi kita mau mengganti dengan kata yang memang lazim orang-orang tua kita dulu biasa mengatakan astagfirullah misalnya, Masya Allah. Nah itu kan itu menunjukkan kebaimanan kita. Nah, itu sebetulnya ungkapan atau istilah yang menunjukkan identitas kita sebagai orang yang baiman.
Nah, kenapa malu kita mengungkapkan istilah ataupun ungkapan yang menunjukkan kebaimanan? Kan ada kecenderungan anak muda nih malu menunjukkan identitas bahwa dia itu baiman gitu loh. Karena kuno mungkin kayak bahasanya kenapa Bu ya. malu? Orang barat aja, oh my god. Umpat-umpatan juga kita bola. Oh my god ya. Kayak berasa keren kita tuh. Nah, orang barat aja religius menunjukkan keimanan mereka kepada Tuhan mereka. Kenapa kita akhirnya di anak muda sekarang ini justru tidak mengungkapkan, tidak menunjukkan hal-hal yang menunjukkan kebaimanannya terhadap Tuhannya gitu. Kan aneh. Padahal kita ini kan orang Banjar, orang Indonesia yang ibaratnya itu dikatakan itu sangat religius, kuat agamanya. Tapi kenapa ekspresi-ekspresi kita itu tidak menunjukkan identitas kita sebagai orang Banjar yang baiman. Orang Banjar itu kan identik dengan Islam menurut banyak penulis ya, budayawan, karena ini berkaitan dengan sejarah ya, di mana istilah orang Banjar itu diidentikan dengan Islam dalam sejarah, seperti itu memang. Sebelumnya kan istilah suku Banjar ini tidak ada. Dan itu muncul ketika ada pengislaman yang ada islamisasi, ada pengislaman yang berkaitan dengan sejarah munculnya kerajaan Banjar. Sehingga banyak yang mengidentikan bahwa orang Banjar itu ya Islam. Nah, jadi kan Islam itu sebagai identitas orang Banjar. Nah, kalau itu identitas, kenapa malu? Gitu, bahwa orang Banjar itu baiman, sebagai orang Islam itu pasti baiman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dan itu harusnya dengan penuh percaya diri anak muda zaman sekarang itu menunjukkan kebaimanannya di hadapan kawan-kawannya. Gitu loh, jangan malah kita mengorbankan supan lalu kita menggerus dengan sukarela ekspresi kebaimanan kita itu, lalu kita ganti dengan istilah yang sangat tidak baik yang populer sekarang gitu ya Bu ya bahasanya. Ya Allah. Kayaknya itu penyebabnya tahu deh Bu, kayak penyebabnya kenapa kalimat-kalimat yang populer sekarang tuh lebih diikuti, karena tadi salah satunya faktor gadget. Seandainya memang kita bahasanya anak-anak muda sekarang yang memang terkenal di Banjarmasin nih, kayak influencer, terus yang selebgram lain sebagainya, yang artis tiktokers ya. Yang Barangkali mungkin mereka itu bisa Bu menjelaskan apa sih baiman bontong betua gitu ya, biar lebih viral lagi, terus bisa menggunakan dengan tindakan baiman bontong betua seperti apa, misalkan menyapa teman, misalkan sarik lawan kawan, baiman barabuh nikam nih. Kayaknya tuh bisa deh Bu, jadi catatan. Oke, nah makanya ini tugas anak muda kan yang melek teknologi untuk bagaimana membumingkan nilai-nilai Banjar itu gitu, sehingga dia menjadi istilah yang gaul, yang dipahami, diakrapi ya kan, lalu akhirnya menjadi kebiasaan, dibiasakan kayak itu. Mungkin bisa itu anak muda yang ada mungkin di kampus-kampus ya, memulai itu, terutama kampus kita yang punya perhatian dan kepedulian lah terhadap tergerusnya nilai-nilai kebaimanan, keislaman, kira-kira seperti itu. Sehingga kita harus percaya diri bahwa kita itu orang Islam, bahwa kita itu baiman, iya kan? Jangan malu bahwa kita ini orang baiman gitu. Ini orang Islam dan aku baiman kayak itu Bahkan kali Bu karena Tuempat orang luar bahasanya kalau mau mengucapkan ulang tahun biasanya kan mabruk apa mabruk ya Bu ya. Kalau biasanya kalau orang-orang nulis di Instagram tuh GBU Bu. Padahal kan GBU tuh ucapan orang agama yang lain kan. Kadang tegur tuh ada boleh julun, soalnya tuh ungkapan orang lain julun, agama lain bahasanya. Jadi kadang tuh mereka tuh kadang mencari tahu dulu, tapi asal mengikuti aja kayak gitu. Nah itulah anak muda sekarang. Iya, jadi atau misalnya selamat ulang tahun aja pakai istilah Indonesia. Ya kalau istilah Banjar ya selamat ulang tahun juga, kan apa-apa kan. Dan misalnya bentuk ulang tahunnya itu tidak harus mengikuti
orang barat. Tiup lilin bola. Ala Banjar aja, mengolah nasi kuning. Ya kalau mengolah nasi balamak. Iya, timbul anak lapar. Dengan aneka lauk-lauk, wadainya, wadah Banjar. Nah, bisalah anak muda Banjar misalnya menjadikan itu jadi tren kayak itu. Nah, semua model-model ala Banjar yang tradisional itu diangkat kembali diangkat gitu loh, diangkat kembali sehingga yang keren itu ya yang berbasis nilai-nilai Banjar. Mbak Untung, Mbak Iman itu keren misalnya. Nah, gimana membuat slogan-slogan yang menunjukkan bahwa orang Banjar itu keren dengan segala nilai-nilainya. Kayaknya bisa deh Bu. Kayaknya Nawawi harus ganti nama Bu. Nawawi Mbak Untung. Bisa. Atau Iki Batua. Itulah. Baik, Inggi. Ini sudah di menit 52 lepas dari pukul 9 pagi hari ini Bu. Luar biasa obrolan kita mengenai orang Banjar yang Mbak Iman Mbak Untung Batua. Tadi sudah dijelaskan sangat lumayan panjang sekali. Mungkin 1 jam tidak cukup ya Bu ya untuk membahas ini karena lumayan cukup, bukan lumayan lagi tapi sangat-sangat berkesan untuk membahas tentang ini gitu ya. Karena kapan lagi kita sebagai kaula muda mendengarkan dari bahasanya itu yang lebih tahu dengan ungkapan-ungkapan Banjar, terus ucapan-ucapan orang Banjar seperti apa keseharian orang Banjar, kebiasaan orang Banjar yang belum kita tahu jadi tahu karena adanya Panderan Beisukan hari ini. Yang pasti ngobrol bersama Ibu Patrawati Kumari dan juga Muhammad Nawawi. Mungkin terakhir nih Bu, kesimpulan singkat saja dari Ibu dan juga Nawawi nanti. Ya, terima kasih Mas Rizky. Sesuai dengan tema kita yaitu orang Banjar yang Mbak Iman Mbak Untung Batua. Maka ini sebetulnya menunjukkan identitas orang Banjar yang sesungguhnya sangat luar biasa, di mana orang Banjar itu identik dengan Mbak Iman, Mbak Untung dan Batua. Mbak Iman maksudnya adalah kekuatan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mbak Untung artinya mendapatkan keberuntungan, nasib yang selalu baik. Disinilah kesuksesan orang Banjar itu diyakini tidak melulu karena kapintaran semata, tetapi karena keberuntungan. Nah, keberuntungan itu diperoleh melalui hubungan yang baik kepada Allah dan hubungan yang baik kepada sesama manusia. Maka Mbak Untung itu yang diidam-idamkan oleh orang Banjar. Tidak selalu orang kita ini kan pintar, tetapi bisa jadi kita biasa-biasa saja tapi kita Mbak Untung. Dengan Mbak Untung kita akan meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Dan Batua kita menjadi sosok yang spesial. Orang Banjar itu mengimpi-impikan menjadi sosok yang mulia baik di sisi Allah dan akan menetes ke sisi manusia. Amin. Istimewa itu yang menjadi idaman orang Banjar juga, sehingga baik dunia dan akhirat itu didapatkan kemuliaan dan keistimewaan dalam orang Banjar. Nah, ini yang nilai-nilai ini yang terdapat pada istilah Mbak Iman Mbak Untung Batua yang mudah-mudahan setelah kita membahas atau Panderan ini akan kembali digaungkan lagi, digemakan lagi, sehingga ini menjadi kembali menjadi terangkat dan menjadi tren mulai dari kalangan anak muda yang akan meneruskan menghidupkan hazanah dan tradisi dan budaya Banjar kita. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Nawawi. Adakah penyampaian kesimpulan sedikit saja singkat? Kalau dari ulun ya sudah banyak dapat ilmu dari Ibu, lalu dari Kak Iki juga sudah banyak diskusi. Jangan. Mudah-mudahan dari kami bisa melestarikan lagi. Lalu mungkin ulun mulai dari ulun dari diri ulun sendiri dulu. Insyaallah budaya-budaya Banjar seperti kayak Mbak Iman, Mbak Untung, Batua ini akan lebih populer gitu. Bisa juga di sosmed itu lebih FYP gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu
Mudah-mudahan pian sehat selalu, panjang umur, bahagia bulai Ibu Patrawati kumari. Inggih, mudah-mudahan Nawawi juga Mbak Iman Bontong Batuah. Amin. Belum berasa kayak punya anak gitu ya. Baik, terima kasih banyak juga pendengar Pro 4 Banjarmasin dan Sana Pro 4 sudah stay tune bersama kita baik di RRI Digital dan juga di kanal YouTube kita RRI Pro 4 Banjarmasin. Mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu. Mungkin kita ketemu lagi bulah di segmen-segmen berikutnya dengan topik-topik yang menarik untuk memperkenalkan kalimat-kalimat atau kebiasaan orang Banjar kepada anak-anak muda pastinya. Baik, itu aja mungkin dari ulun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ku